Mohon izin untuk memulai Pak Dokter. Silakan Pak Ustadz. Ini ada 25 slide, mudah-mudahan bisa kebahas di hari ini, insya Allah. Siap, Ustaz. Baik. Suantana tos kadang jelas Pak Dokter, insya Allah. Kuping slide sudah tampak. Baik, jazakallah khair. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wahaikum jami'an bitahiyatil Islam. Tahiyah thayyibah mubarakah wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi, wabil khusus yang teramat kita ta'zimi bersama-sama, begitu Allah cintai dan Allah muliakan, Bapak Dr. Wedi yang memandu di pertemuan sahabat surga sore hari ini, sekaligus beliau adalah ketua dari sahabat surga. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keluarga besarnya senantiasa dalam dibersamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuh kebaikan di dunia dan dibersamakan penuh kebahagiaan sampai ke surga. Amin. Amin ya Allah. Sahabat-sahabat surga yang lain yang setiap pekan hadir membersamai kajian sahabat surga setiap pekan, ada Bunda Nani, Dr. Dele ya, Bunda Yanti, Teh Tina, kemudian juga Dr. Susi ya, alhamdulillah yang senantiasa membersamai. Mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan dalam ketaatan bersama-sama sampai tiba waktunya pulang insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan kedalaman hati kita nikmatnya iman, lezatnya hidayah dan menakjubkannya hidup di jalan-jalan kebaikan. Sehingga kita terus bisa mengubah setiap nikmat sekecil apapun dalam hidup kita menjadi samudra syukur dan semesta bahagia tiada berbatas. Kita senantiasa terus bisa mengubah setiap anugerah yang tercurah, bahkan terus menderas tiada henti di kehidupan kita, menjadi bulir-bulir ketaatan terbaik dan terindah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah sahabat surga di akhir pekan ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terspesial, tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita setiap pekan dalam ketaatan seperti ini mengantarkan kita untuk bisa merancang, merencanakan, dan mendesain kebersamaan penuh kebahagiaan sampai ke surga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah. Hadal yom yakni al-maudu atau al-muhadharah al-khamisah atau al-maudu al-khamis. Ini adalah pertemuan kelima di bahasan kelima terkait dengan Allah Al-Mujib ya. Ini mungkin salah satu bahasan yang cukup panjang Pak Dokter ya. Ketika kita membahas nama-nama Allah yang lain cukup 1-2 pertemuan, ini sampai 5 belum tentu juga sudah selesai. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Di bahasan pertama kita membangun akidah yang benar ya terkait siapa Allah Al-Mujib itu. Di bahasan kedua kita membahas tentang kehebatan doa dalam kehidupan seorang mukmin. Kemudian di bahasan ketiga kita membahas tentang hal-hal yang membuat doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bahasan pekan kemarin kita membahas tentang adab ya, berdoa kepada Allah sekaligus tempat waktu ijabah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan hari ini insya Allah
kita akan membahas tentang anwa minad du'a yahrumud du'a biha. Jadi doa-doa yang diharamkan atau yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita pintakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis sahih itu melarang kita berdoa dengan doa-doa yang akan kita bahas hari ini. Ini merupakan kajian yang mungkin cukup penting, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Amr Khalid, karena khawatir Pak Dokter ada di antara kita terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa-doa yang ternyata dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, insya Allah beberapa puluh menit ke depan kita akan membedah semua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan anwa' minad du'a yakhrum ad-du'a biha, tentang doa-doa yang tidak boleh kita ucapkan ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibu dan Bapak, sahabat surga rahimani wa rahimakumullah, tentu saja dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salah satu doa yang tidak boleh kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa untuk meminta putus silaturahmi dengan sesama dan doa yang berbau kemaksiatan. Ya. Ini hadis ini pernah kita sampaikan di kajian tentang hal-hal yang bisa menghalangi doa kita dijabah oleh Allah, yaitu ketika kita memutus silaturahmi dan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebanyak apa kita memutus silaturahmi dengan saudara-saudara kita seiman, sebanyak itulah doa-doa kita tidak akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebanyak apa dosa yang kita lakukan kepada Allah, sebanyak itulah doa-doa kita yang termahjub dan tidak terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama-ulama kita mengatakan doa mahjubun bil ma'asi, bahwa doa itu akan terhalang dan tertolak dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Nah, ternyata hadis ini pun dalam kajian Salafus Saleh Dr. Wedi itu masuk ke kajian tentang doa-doa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan, yaitu berdoa untuk memutus silaturahmi dengan saudara-saudara iman dan doa-doa yang berbau kemaksiatan, gitu ya. Jadi antaranya mungkin kalau bahasa kita, Bapak Ibu sekalian, ya Allah lancarkan aku ketika akan korupsi, ya. Itu tidak boleh kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Karena ini larangan pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua untuk tidak berdoa dengan doa yang berbau kemaksiatan. Mari kita lihat hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim, kata Rasulullah. Tidaklah seorang muslim itu berdoa dengan doa yang tidak ada kemaksiatan dan tidak ada pemutus silaturahmi, kecuali Allah akan mengabulkan doa itu dengan 3 cara. Ini pernah kita sampaikan Bapak Ibu sekalian, ya. Dan di hadis ini pun Rasul menjelaskan tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Langsung Allah kabulkan doa kita. Yang kedua, wa imma ayudakhiroha lahu fil akhirah. Yang kedua, cara Allah mengabulkan doa kita adalah dengan menjadikannya tabungan kebaikan kelak di akhirat. Dan yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa imma ayasrifa anhu minassu mitlaha, yaitu Allah mengubah, ya, kejelekan mitlaha yang semisal. Jadi Allah mengabulkan doa kita dengan menghilangkan kita dan merawat kita dari segala keburukan. Inilah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kita, dengan catatan ketika kita menyampaikan doa itu tidak dalam keadaan banyak maksiat dan memutus silaturahmi. Maka dalam pengertian kajian para ulama pun tidak boleh ada di antara kita yang berdoa dengan memutus ukhuwah, ya, silaturahmi di antara kita. Ya Allah, jangan pertemukan aku lagi dengan beliau lagi, gitu, Pak Dokter. Itu doa memutus silaturahmi. Ya Allah, kalau bisa seumur hidupku tidak bertemu lagi dengan mantan, gitu ya Pak Dokter. Nah, ini kan tidak boleh Bapak Ibu sekalian, ya. Atau ya Allah, kalau bisa pisahkanlah keluarga kami, ya, gara-gara saya banyak mendapat kezoliman dari mereka dan lain seterusnya.
doa-doa yang memutus silaturahmi dan doa-doa yang berbau kemaksiatan itu tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara doa tentang kemaksiatan itu adalah doa mendoakan keburukan bagi saudara kita. Itu tidak boleh. Sesakit apapun yang kita alami atas perlakuan orang lain, tetap tidak boleh Nabi melarang kita untuk mendoakan keburukan bagi orang yang melakukan kezaliman kepada kita, kecuali ya dalam kunut najilah Pak Dokter ya. Nah itu kita mendoakan kebinasaan kepada orang kafir yang memberikan fitnah di dalam tubuh umat Islam. Selain itu kita tidak diperkenankan, ya begitu. Bahkan ketika datang ke tanah suci pun, tetap kita tidak boleh mendoakan keburukan bagi orang-orang yang pernah menyakiti kita. Jangan sampai datang ke multajam, inilah saatnya balas dendam. Begitu ya. Tetap, kalaupun ingin mendoakan orang-orang yang menzolimi kita, yang menyakiti kita, doakanlah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kan begitu ya. Ini adalah hal pertama atau larangan pertama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk tidak boleh berdoa dengan doa yang memutus silaturahmi dengan saudara yang lain dan doa-doa yang berbau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di hadits lewat Imam Muslim, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk mempercepat ya hukuman dosa-dosa akhirat kita di dunia. Ini hadisnya cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Muslim ini mengunjungi seorang Muslim, ya Bapak Ibu sekalian, yang sedang mengalami sakit yang cukup parah. Ya. Saya ingat dia itu ketika Rasul itu melihat saking kurusnya orang ini Pak Dokter ya, karena sakit yang begitu parah, seperti burung yang kecil begitu. Jadi betul-betul kurus sekali ya akibat merasakan sakit yang cukup parah dan lama. Faqala lahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata kepada sahabat ini yang tadi sakit yang dijenguk oleh Nabi ini, hal kunta ta'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyahu? Apakah kamu pernah berdoa kepada Allah atau meminta sesuatu kepada Allah? Faqala na'am. Maka si orang ini mengatakan, iya, aku pernah berdoa kepada Allah. Dan dia mengatakan apa Bapak Ibu? Kuntu aqulu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Ini doanya Pak Dokter. Jadi kata Nabi, kamu pernah berdoa nggak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata sahabat ini, ya saya sudah berdoa ya Rasulullah. Gimana cara berdoanya? Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah, kalaulah aku akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, maka segerakanlah di dunia. Agar kelak di akhirat tidak mendapatkan siksaan. Kira-kira Bapak Ibu boleh yang kita berdoa seperti itu? Ya Allah, jika aku akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat, maka segerakanlah siksaan itu di dunia. Agar aku nanti di akhirat tidak mendapatkan siksaan. Boleh nggak berdoa begitu Bapak Ibu sekalian? Tidak boleh, Ustaz. Nggak Tidak boleh ya. boleh. Ya, Bapak Ibu kan di dalam Al-Quran ada ayat ya, Allah memberikan musibah di dunia agar dia tidak mendapatkan musibah kelak di akhirat. Akhirat. Kenapa? La'alakum yarji'un. Karena ketika orang mendapatkan musibah di dunia, dia akan segera kembali kepada Allah dan itulah cara Allah menyelamatkan dia dari musibah kelak di akhirat. Akhirat. Tapi kalau kita minta doa seperti itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak boleh kita mengatakan, ya Allah, jika aku termasuk hambamu yang akan disiksa kelak di akhirat, maka segerakan siksaan itu di dunia agar aku nanti di akhirat bebas, gitu ya. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah, la tutiquhu aw la tastati'uhu, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau bahasa kita mah, kamu tidak akan kuat lah begitu. Afala qulta, kamu tidak akan mampu, kata Rasulullah demikian. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata Rasulullah, kenapa kamu tidak berdoa ini? Yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan berikan aku kebaikan kelak di akhirat dan jauhkan aku dari siksa api
neraka. Itu doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Qala fada'allaha lahu fasyafahu. Kemudian orang ini berdoa seperti petunjuk Nabi dan Allah menyembuhkan penyakitnya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ibu dan Bapak, kekhawatiran kita terkait dengan azab kelak di akhirat dan siksaan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat akibat dosa-dosa kita, jangan sampai melahirkan doa seperti ini. Ya Allah, jika aku termasuk yang akan kau adab kelak di akhirat, segerakan di dunia. Itu tidak boleh, Bapak sekalian. Dan Nabi memberikan doa terbaik, yaitu Rabbana atina fima rojak. Nah, itu doa makan, Bapak Ibu lupa ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalaulah kita ingin terbebas dari siksaan kelak di akhirat, jangan minta kita dipercepat siksaan di dunia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajar kita doa minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan itu pun Allah ajarkan di surah Al-Baqarah ayat 201. Ketika Allah mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi terkait dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang sahabat yang berdoa minta dipercepat siksaan akhiratnya di dunia agar dia terbebas dari hukuman kelak di akhirat. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita doa seperti itu. Ini yang kedua. Bahkan sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, ya, akibat kita mendapatkan penyakit yang sangat berat, sakit yang begitu perih dengan ujian penyakit yang kita derita, tetap tidak boleh kita meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, la yatamannayanna ahaduhum minkumul maut. Tidak boleh di antara kalian berdoa menginginkan kepada Allah kematian li dzurrin, gara-gara kita mendapatkan musibah yang sangat berat. Karena ada Pak Dokter ya, ya Allah, saya sudah tidak kuat, segera cabut nyawaku ya Allah, kan suka begitu. Kata Nabi, la yatamannayanna ahadum minkum al-mauta li dzurrin. Tidak boleh, ini pakai tauhid Pak Dokter. Tidak boleh kalian itu menginginkan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala li dzurrin. Gara-gara kita mendapatkan penyakit yang sangat berat, ya. Sakit yang tidak terperih, Bapak Ibu, atau ujian yang sangat berat di kehidupan ini, ya. Nazala bihi fa in kana la buda mutamanniyan lil maut. Maka kalaulah kalian menginginkan berdoa kepada Allah tentang kematian, ini doanya kata Nabi. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairul li wa tawaffani idza kanatil wafa khairul li. Nah, ini adalah doa dari Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian. Kalaulah kita betul-betul menginginkan kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah doanya kata Nabi. Apa doanya? Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku. Maka natil haya, ketika kehidupan itu khairun li, lebih baik bagiku. Wa tawaffani, dan matikan aku, wafatkan aku. Idza kanatil wafa khairul li, ketika kematian itu baik bagiku. Ini doa yang Nabi ajarkan kalau betul-betul ada di antara kita yang meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya, ya Allah, hidupkan aku. Jika kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkan aku. Jika kewafatan itu baik bagiku. Itu ajaran Nabi, Bapak Ibu. Itu tidak boleh, ya Allah, aku sudah tidak kuat dengan dunia ini. Aku ingin segera pulang. Itu nggak boleh, Bapak sekalian. Merindukan kematian tanda kedalaman iman, namun meminta kematian tanda keputusasaan. Ya, tanda keputusasaan, dan itu merupakan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mukmin berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin Pak Dokter, Dokter Dele, Dokter Susi ke di rumah sakit kadang mungkin berhadapan dengan hal semacam ini Pak Dokter ya. Di mana Banyak. betul Bu Dokter Dele, di mana ada pasien-pasien yang mungkin terlalu lama tanda kutip sakitnya berat dan sebagainya sampai meminta kepada Allah untuk segera diwafatkan. Itu tidak boleh. Kenapa? Ulama sepakat itu bentuk keputusasaan kepada Allah. Dan al-ya'su minallah adalah dzanbun kabir. Berputus asa kepada Allah itu adalah dosa yang sangat besar. Kalaupun kita meminta kematian kepada Allah, ini doanya. Allahumma ahyini. Ya Allah, hidupkan aku. Makanatil hayatu khairun li. Ketika kehidupan itu baik bagiku. Wa tawaffani. Dan wafatkan aku ya Allah. Idza kanatil wafat khairun li. Ketika kewafatan itu baik bagiku. Itu doa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Imam An-Nawawi? Sebelum saya sampaikan kalimat An-Nawawi, kita lihat dulu kalimat Khabbab bin Arad, seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masa-masa periode dakwah di Mekah itu mengalami siksaan yang sangat berat dari orang-orang Quraisy. Bapak Ibu kan banyak kita mendapatkan informasi kan dari para asatid kita tentang sahabat-sahabat Nabi yang disiksa orang-orang Quraisy di awal periode dakwah di Makkah kan. Di antaranya Ammar bin Yasir kan, Sumayyah, Bilal bin Rabah, Khabbab bin Arad termasuk Khabbab bin Arad. Itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang mengalami siksaan yang sangat perih oleh dari bangsa Quraisy ketika awal-awal Nabi berdakwah di Makkah itu. Lama asabahul marad al-katsir ya. Jadi ketika Khabbab bin Arad ini mendapatkan siksaan yang begitu berat sehingga dia sakit ya karena banyak bekas besi panas ya di tubuhnya itu. Dia mengatakan apa Bapak Ibu sekalian? Ini kata Khabbab bin Arad. Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an tamanna al-mauta la tamannaitu al-mauta. Kalaulah Rasul tidak melarang kami untuk meminta kematian, pasti aku akan meminta kematian kepada Allah. Saking beratnya ya, beratnya ujian yang dialami oleh Khabbab bin Arad dengan penyiksaan orang-orang Quraisy kepada dirinya, ya, ketika awal-awal dakwah di Mekah itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan Khabbab ini betul-betul di apa ya, di besi panas Bapak Ibu ya, di besi dibakar kemudian ditempelkan di tubuhnya begitu. Itu salah satu siksaan orang-orang Quraisy kepada Khabbab bin Arad. Dia mengatakan apa Pak Dokter? Laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahana an tamannal mauta la tamannaitul mauta. Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami untuk meminta kematian, pasti aku minta kematian kepada Allah. Saking beratnya itu. Namun thumma bayyana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innal mu'mina yu'ajjiru fi kulli syai'in min amalihi fi ta'atillah azza wa jalla fi wujuhil khair wa fi muwasa'atil fuqara wa fi ghairi hada. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian itu menjelaskan kepada Khabbab bin Arad bahwa seorang mukmin akan mendapatkan balasan dari segala apapun amalnya, baik ketika dia mendapatkan kebaikan maupun dalam keadaan mendapatkan keburukan ya, seperti fakir dan lain sebagainya. Nah ini penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap seorang sahabat yang tadi meminta kematian. Ya. Nabi mengajarkan doa yang sangat indah sekali, karena seorang mukmin tidak boleh dia itu menginginkan dan berdoa agar Allah mempercepat kematiannya disebabkan musibah-musibah, ujian-ujian kehidupan yang sangat berat yang dia rasakan. Ya. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi.
Mari kita lihat di larangan-larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain terkait dengan seorang Muslim tidak boleh berdoa. Tadi yang pertama berdoa untuk memutus silaturahmi, berdoa untuk berbuat untuk isinya adalah sebuah kemaksiatan, berdoa minta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat ini adalah larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. Qama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila salat. Rasulullah SAW berdiri untuk melaksanakan salat. Wa qumna ma'ahu, dan kami pun berdiri bersamanya. Faqala a'rabiyun fis salat. Maka ada seorang Arab itu berdoa dalam salat. Ibu dan bapak perlu dipahami, ketika ibu dan bapak menemukan kata a'rabiyun, itu pasti orang Arab pedalaman. Dari daerah itu Bapak Ibu sekalian. Karena orang Arab itu dalam bahasa hadis ada dua. Ada al-arabu, ada a'rabiyyu. Itu beda. Jadi ada a'rabu, ada al-arabu ya. Al-arabu itu orang Arab kota, orang Arab terpelajar, orang Arab yang sudah mengenal hidup modern berpendidikan. Sementara a'rabiyun itu Arab pedalaman, Arab pegunungan yang kadang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, kurang ilmu dan lain seterusnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri akan melaksanakan sholat, dan kata sahabat, wa qumna ma'ahu, kami pun berdiri bersama Rasulullah SAW untuk menegakkan sholat. Faqala a'rabiyun fis sholat. Ada seorang Arab yang berkata dalam sholatnya, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamu ma'ana wa la tarham ma'ana ahadan. Kata si Arab ini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad dan jangan kau rahmati yang lain. Sekalian ya. Jadi cuma aku saja dan Nabi yang dirahmati ya Allah, yang lain mah nggak usah begitu. Ini doa seorang Arab ya ketika sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Yang lain terperlu. Yang lain nggak usah. Ya, Bapak Ibu, kita pasti apa ya, Pak Dokter, Bu Dokter Dele ya, Bapak Ibu Bunda Nani, ya kita pasti ini orang egois banget gitu ya, berdoa hanya berdua gitu, yang lain nggak usah gitu. Yang lain ya Allah nggak perlu, ya Allah nggak perlu. Ya, maka ketika Rasulullah SAW mengucapkan salam dalam sholat, faqala li a'rabiyyu, Nabi berkata kepada orang Arab ini, ya, laqad tahazzarta wasi'an yuridu rahmatillah. Kamu telah menyempitkan apa yang luas, Bapak Ibu, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Rasulullah. Kamu telah menyempitkan sesuatu yang luas. Yang disebut luas di sini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian ya, ini termasuk larangan dari Rasulullah. Kita tidak boleh, ya Allah, sakinahkan rumah tanggaku. Yang lain mah nggak usah ya Allah. Ini nggak boleh sekalian. Ini di hadapan Nabi, ketika berdoa bersama para sahabat dalam sholat, ada para sahabat yang lain, tapi doanya pikir sebelin. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Yang lain nggak usah ya Allah. Kata Rasulullah langsung melarang, tahazzarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan apa yang luas. Yaitu engkau telah menyempitkan rahmat Allah. Karena rahmat itu sangat luas. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Anda berdoa kebaikan, ya, kalau Anda berdoa kebaikan, jangan sampai melarang orang lain pun untuk tidak mendapatkan kebaikan. Jangan egois Bapak Ibu sekalian. Dulu Bapak Ibu di Bandung itu Dokter Dele ada salah satu rumah makan namanya Bakso Bujangan itu ya. Sekarang sudah agak nggak banyak ya, sudah banyak yang gulung tikar. Itu kan unik, di dinding itu kan ada tulisan ya, lucu memang. Tapi itu salah satu doa yang tidak boleh kan Bapak Ibu, seperti doa ini kan, ya Allah, kalau dia jodohku biarkan dia di sisiku.
Kalau bukan jodohku, jodohkanlah ya Allah kan gitu ya. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, pisahkan ya Allah. Gitu. Kemudian jodohkan dengan aku. Ini maksa banget gitu ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah makan di bakso bujangan ya di tahun-tahun sebelum pandemi, itu pasti akan membaca hadis itu. Itu hadis riwayat tukang bakso Bapak Ibu. Ya Allah, kalau dia jodohku, jodohkan. Kalau bukan jodohku, jodohkan ya Allah. Kalau dia berjodoh dengan orang lain, pisahkan ya Allah. Ini gitu Bapak Ibu. Dan jodohkan dengan aku. Itu hadis riwayat bakso bujangan. Nah ini Maksa. maksa betul. Itu tidak boleh Bapak Ibu sekalian ya. Kita berdoa kebaikan bagi diri sendiri, tapi melarang orang lain mendapatkan kebaikan. Nabi melarang doa ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan, Laqad tahazzarta wasian. Engkau telah menyempitkan apa yang luas bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, di kajian keempat kemarin, suratul Fatihah, itu mengajari sebuah adab berdoa yang baik dan indah kepada kita semua. Dan di antara adab berdoa yang baik yang diajarkan suratul Fatihah kepada kita adalah menggunakan domir nahnu, kami. Jadi seakan-akan Al-Fatihah mengajari kita ketika berdoa, jangan sering menggunakan kalimat aku, tapi seringlah menggunakan kalimat kami. Coba Bapak Ibu lihat di di Al-Fatihah ini. Ihdina siratal mustaqim. Hidayahi kami ke jalan yang lurus. Ya kan? Di suratul Fatihah ini, Bunda Nani, Allah tidak mengajari kita hidayahi aku, tapi hidayahi kami. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Menunjukkan adab etika berdoa yang baik. Kalau kita ingin kebaikan bagi diri sendiri, maka pintakan juga kebaikan bagi orang lain. Dan ini ajaran yang sangat indah dari suratul Fatihah. Hidayahi kami ke jalan yang lurus. Tidak hidayahi aku ya Allah ke jalan yang lurus. Yang lain mah nggak usah. Ada nggak sekalian? Nggak ada itu ya. Ini Masya Allah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berharga dari suratul Fatihah adalah ketika kita berdoa untuk diri sendiri, maka doakan juga orang lain agar bisa mendapatkan kebaikan yang sama seperti yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Bahkan sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari itu, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak benar iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Maka apa kata para ulama? Bahwa iman yang benar tidak membeda-bedakan mana orang lain, mana diri sendiri. Semuanya akan dikasih porsi yang sama. Kita akan memberikan yang terbaik kepada orang lain, sebagaimana kita pun akan memberikan yang terbaik buat diri sendiri. Makanya pasti kalau orang sudah mencintai saudaranya seperti mencintai yang lain, seperti mencintai diri sendiri, dia akan mendoakan kebaikan bagi saudara yang lain, seperti dia pun meminta kebaikan kepada Allah dalam doa-doanya untuk diri sendiri. Jadi tidak ada kalimat, ya Allah, yang lain perlu. Begitu ya. Nah ini Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak mendoakan kebaikan bagi orang lain. Jangan egois dalam berdoa. Ya Allah, sukseskan aku. Yang lain nggak usah ya Allah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan. Yang lain mah nggak usah ya, aku saja. Yang lain mah nggak perlu. Nah ini bentuk-bentuk doa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat lagi ke Bapak dan Ibu sekalian. Nah ini yang perlu kita garis bawahi Bapak dan Ibu. Ini menarik untuk kita bahas di kajian sore hari ini.
terkait dengan larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Fangdur as-saj'a minad du'a fastanibhu. Lihatlah as-saj'a minad du'a fastanibhu. Maka lihatlah saj'a di dalam berdoa. Fastanibhu. Baik. Maka jauhilah. Fa inni ahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu la yaf'aluna illa dzalik. Ya, sesungguhnya aku, kata sahabat, bersumpah kepada Rasulullah dan para sahabatnya, la yaf'aluna illa dzalik, tidak melakukan kecuali itu, yakni la yaf'aluna illa dzalika al-istinab, tidak melakukan kecuali menjauhinya. Jadi larangan ini yang keberapa tadi Bapak Ibu hadisnya? Keempat ya. Tidak boleh melakukan saj'a di dalam berdoa. Ya. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, aku bersumpah kepada Rasulullah dan para sahabatnya tidak akan melakukan itu kecuali akan menjauhinya, yaitu menjauhi as-saj'a di dalam doa. Apa itu saj'a Bapak Ibu sekalian? Saj'a itu dibahas oleh para ahli ilmu, Bapak Ibu. Kita berdoa dengan doa yang seperti kita membaca puisi atau sajak. Itu namanya saj'a. Annahu dzakara ahlul ilmi. Ya, ahlul ilmi itu menjelaskan annahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakrahu saj'a al-mutakallib wa da'i lil batil khadran min musyabihah al-kuhan wa min taqallub al-manhi anhu. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu membenci ketika doa itu disaj'a, dipuisikan, disajakan seperti seorang dukun sedang membaca mantra itu. Itu Nabi betul-betul melarang dan tidak menyukai sekali. Kenapa saja tidak dibolehkan ketika kita berdoa menjadikan doa seperti puisi dan sajak Bapak Ibu? Karena seperti mantra yang dibacakan oleh al-kuhan, para dukun. Jadi sajak ini gini Bapak Ibu sekalian, ya Allah, kan begitu ya. Itu sekalian. Ya Allah, ampuni aku. Ya, dan itu saja Bapak Ibu. Dipuisikan dan disajakan seperti seorang dukun membaca mantra. Itu Nabi melarang dan membenci ketika kita berdoa seperti itu. Kenapa? Karena di kajian kemarin, di pertemuan keempat, kita sudah bahas ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lembut dan merendah diri kepada Allah. Ini dipuisikan. Ya Allah. Sekalian. Itu saja namanya ya. Ya Allah, gitu ya. Engkau tahu gitu. Ya. Apa yang ada dalam hatiku ya Allah, kabulkan. Wah, itu tidak boleh Bapak Ibu seperti itu. Nabi membenci, Nabi melarang dan tidak menyukai. Kenapa? Karena seperti itu, seperti seorang dukun yang sedang membaca mantra. Terkesan nanti apa kata ulama? Lebay. Terkesan tidak khusyuk. Terkesan tidak merendah diri. Dan terkesan tidak menyembunyikan doa. Kan doa itu harus kita sembunyikan Bapak Ibu ya. Harus kita pelankan. Ini kajian kemarin. Sementara kalau saja dipuisikan, disajakan Bapak Ibu sekalian ya, didramatisasi. Ya Allah, sekalian ya. Itu namanya adalah saja. Maka Ibu dan Bapak ya, ketika ada yang menyuruh untuk berdoa di acara-acara sekalipun acara-acara formal ya, maka jauhilah sikap saza al-takallub, sifat
berdoa yang dipaksakan, di mantra-mantra, dipuisi-puisikan, disajak-sajakan seperti mantra yang dibaca oleh para dukun. Nah, saya tidak bisa mencontohkan karena saya belum pernah menjadi dukun. Ini Bapak Ibu ada misalnya contoh nggak ya di sini gimana? Kan begitu ya. Masya Allah. Ini larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan saj'a di dalam berdoa. Karena itu adalah terkesan kita jauh dari segala kehusyuan, jauh dari seorang fakir yang sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari segala kerendah dirian, kerendah hatian, dan jauh dari segala kelembutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saj'a hanya biasa dilakukan oleh para dukun ketika membaca mantra. Nah, kesalahan kita Ibu Bapak sekalian. Simpulkan Bapak Ibu. Kalau berdoa itu Pak membaca mantra atau meminta, ayo. Bapak Ibu. Meminta. Minta Ustaz. Bukan baca mantra. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita berdoa hanya baca-baca sesuatu yang tidak kita ngerti. Jangan Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu meminta kepada Allah, minta dengan sesuatu yang kita ngerti. Maka kalau Bapak Ibu berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang kita juga nggak ngerti, Bapak Ibu mau minta apa gitu? Ya enggak? Bapak Ibu minta apa itu? Dan berdoa itu harus dengan sesuatu yang kita ngerti. Kita minta apa sama Allah? Ya kan? Karena berdoa itu bukan baca mantra Bapak Ibu. Wah, semua tentang Robbana Bapak Ibu panjatkan gitu ya. Ibu apa tadi artinya? Wallahu a'lam bishawab Ustaz. Ya, wallahu a'lam bishawab Ustaz. Harus ngerti loh. Coba Bapak Ibu ya, ini kita praktekkan tentang sajda ini ya. Mari Bapak Ibu praktekkan itu. Silakan Bapak Ibu minta kepada suami dengan pakai sajda coba. Duhai suamiku di ruang gitu ya. So sekalian, itu suami itu makin iba ngasih atau makin pengen rudet ya sekalian naik kayak gitu ya. Tidak boleh itu. Duhai suamiku tercinta, yang keindahanmu di mata seperti Arjuna, karena soal pret gitu. Itu saja tidak diperkenankan. Maka sebagaimana kajian di minggu kemarin, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang merendah hati, lembut kepada Allah. Kemarin kita bahas tidak boleh berdoa dengan berteriak. Tidak boleh doa dengan dinyanyikan kan? Kemarin kita sudah bahas Bapak Ibu sekalian ya. Dan ini selanjutnya tidak boleh berdoa dengan dipuisikan, disajakan, dan dilombakan dalam 17 Agustus. Gitu. Itu suatu yang sangat tidak disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ahli ilmu mengatakan semuanya bahwa sajda adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Mari kita lanjut, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, ini ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ya, radhiyallahu an. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, abkhalun nas alladhi yabkhal bis salam. Ya, sepelit-pelit manusia adalah yang pelit mengucapkan salam. Dan wa inna a'jazan nasi man ajaza bid-du'a. Dan selemah-lemah orang adalah yaitu orang-orang yang jarang berdoa kepada Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara larangan yang berikutnya adalah jangan tidak banyak berdoa kepada Allah. Itu larangan Bapak dan Ibu. Kenapa? Abkhalun nas, yaitu al-bakhil fis salam. Sepelit-pelit orang itu bukan yang jarang sedekah, ya, jarang infak, tapi sepelit-pelit manusia kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang pelit mengucapkan salam. Makanya sekarang saya sedang membedah Bapak Ibu sebuah kitab yang sangat
yang sangat bagus ya, tulisan Syekh Fuad ya, Abdul Aziz itu yang saya sampaikan di kajian Al-Mar'atus Sholihah ya. Di sini ada ketuanya, ada Teh Rosi Irawan ya, Teh Rosi, Masya Allah. Kita sedang membahas tentang bab salam ya Teh. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian ada 25 adab dalam mengucapkan salam. Dan di antara adab dalam mengucapkan salam, dari 25 adab itu Bapak Ibu, ternyata para sahabat Nabi itu kalau bertemu dengan sahabat yang lain senantiasa mengucap salam. Ketika mereka terpisah oleh dinding, terpisah oleh pohon, ketemu lagi, mereka kembali mengucapkan salam Bapak Ibu sekalian. Karena salam di sana dipahami oleh para sahabat bukan sekedar apa namanya? Formalitas. Di dalamnya ada doa Bapak Ibu sekalian, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada komitmen untuk saling menyelamatkan di antara sesama muslim itu. Makanya sahabat Nabi bertemu, Assalamualaikum. Jalan, terpisah oleh pohon, ketemu lagi, Assalamualaikum. Jalan lagi ketemu dinding, Assalamualaikum. Mereka tidak pernah ada keterpisahan, kemudian bertemu kembali selain mengucapkan salam itu. Dan itu adab yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam kalimat salam ada janji komitmen bahwa setiap muslim akan saling menjaga, saling memberikan kesejahteraan, Bapak Ibu, saling memberikan doa-doa terbaik ya, dan lain seterusnya itu. Silakan Bapak Ibu praktekkan di rumah ya, ketemu suami, Assalamualaikum. Kadapur heula, ketemu lagi di ruang tamu, Assalamualaikum. Ya. Terus ibu ke kamar heula untuk ketemu lagi, Assalamualaikum. Nanti kira-kira jawaban suami bagaimana? Ibu damang gitu ya. Tetapi itulah Bapak Ibu karakteristik para sahabat Nabi itu. Maka orang yang setiap ada pertemuan dengan saudara yang lain dan jarang mengucap salam itu abkhalun nas, kata Nabi, sebahil-bahil manusia. Dan yang kedua kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini adalah man a'jazan nas. Siapa orang yang paling lemah itu azazad doa, yang lemah dalam berdoa, artinya jarang berdoa Bapak Ibu sekalian. Ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, may yas'alullaha yaghdab alaih. Siapa yang jarang doa, Allah itu murka. Allah itu benci kepada orang yang jarang berdoa. Coba saya tanya kepada sahabat-sahabat surga ini, kenapa Allah membenci orang-orang yang jarang berdoa? Dan Rasulullah mengatakan selemah-lemah orang adalah orang yang jarang berdoa. Sombong. Ibu sekalian, dalam kajian akidah Teh Rosi ya, itu Allah itu tahu kita ini banyak kebutuhan kepada Allah. Dan semua kebutuhan kita hanya Allah yang akan bisa memberikannya. Tapi tidak minta kepada Allah. Allah tahu dia banyak kebutuhan tapi tidak minta. Kesannya adalah takabur Bapak Ibu. Pertanyaannya, banyak gak orang seperti itu? Banyak. Banyak orang yang lemah berdoa itu. Kenapa lemah berdoa? Coba Bapak Ibu sekalian. Kenapa ada orang lemah berdoa? Bapak Ibu, ketika orang lemah berdoa, dan ini selama-lemah orang kata Rasulullah SAW, itu banyak faktor. Bisa seudon kepada Allah. Bisa seudon Bapak Ibu. Mau dikabulkan. Dari rangkut beas ya, jadi harus rangkut tuh. Wah, lebar biasa. Baik. Bisa banyak faktor Bapak Ibu, bisa suudzon billahi. Dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang terlalu buruk sangka. Kamu mah sedikit-sedikit minta sama Allah, kasihan atau Allah itu sedikit dipintas gitu. Memang Anda sedang minta sama siapa gitu Bapak Ibu? Kamu mau untuk hal-hal yang sepele kok minta sama Allah, kasihan Allah itu terlalu banyak pekerjaan. Itu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Amr Khalid, kenapa ada orang yang jarang berdoa sama Allah? Karena dia tahu tanpa Allah dia sanggup, tanpa Allah dia mampu, tanpa Allah dia survive. Itu kesombongan Bapak Ibu. Betul kan? Itu di antara faktor orang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia meyakini tanpa Allah dia akan sanggup.
tanpa Allah dia bisa, tanpa Allah dia akan sukses. Ini orang-orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan disebut dengan selemah-lemah. Maka ibu dan bapak sekalian, ij'alid du'a kal hawa wala taj'alid du'a kad dawa. Jadikan doa seperti udara yang kita hirup setiap saat. Setiap aktivitas apapun lengkapi dengan doa, Bapak Ibu. Kenapa? Ad-du'a jisrul iman bainana wa bainallah. Karena doa itulah jembatan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak banyak berdoa, bahkan lemah berdoa, itu adalah tanda bahwa kita itu sombong, seakan-akan tanpa Allah kita sanggup, betul? Dan itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sepelit-pelit manusia yang pelit mengucapkan salam, dan selemah-lemah manusia, kata Nabi, yang lemah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mari kita lanjut Ibu dan Bapak sekalian. Saya agak percepat ya karena agak banyak ya kajian kita hari ini. Nah ini Bapak Ibu. Di antara larangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam berdoa itu adalah sebagaimana yang disampaikan di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang disahihkan oleh Albani ya. Ini ada dalam Sahih Al-Jami hadis ini. Apa kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam? La yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absaruhum inda du'a fis shalah. Ya. Inda du'a fis shalah ila sama au la tukhtafanna absaruhum. Itu kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Layahta hiyanna aqwamun. Hendaklah sebuah kaum itu menghentikan anrobihim absaruhum, untuk mengangkat pandangan mereka inda doa, ketika berdoa fis shalah, dalam sholat, ila sama, ke langit. Hendaklah orang-orang yang sedang sholat, Bapak Ibu sekalian, itu hendaklah berhenti untuk mengarahkan pandangan ke langit ketika berdoa. Atau latuh tofanna absaruhum, atau nanti pandangan mereka akan disambar petir gitu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh kita menengadahkan pandangan kita ke langit ketika sedang berdoa di dalam sholat. Jadi sampai Bapak Ibu ketika kita bisa duduk di atas doa sujud, Rabbik firli warhamni wajburni gitu ya. Kita sampai lihat ke langit, kata Nabi, segera hentikan itu. Tidak boleh dalam sholat, walaupun kita sedang berdoa, mengarahkan pandangan kemana? Kemana Bapak Ibu? Ke langit. Boleh itu. Ya. Karena dalam sunnah para sahabat Nabi, itu dijelaskan dalam banyak kitab, ketika kita melaksanakan sholat, itu mengarahkan pandangan kita ke atharus sujud, ke tempat sujud. Walaupun kita sedang berdoa, tidak boleh kita mengarahkan pandangan kita ke langit. Rabbik firli warhamni wajburni gitu. Gitu. Tetap kita sholat itu ke bawah gitu. Bahkan kemarin sudah kita bahas di kajian kemarin Bapak Ibu sekalian. Di antara doa yang tidak dicontohkan mengangkat tangan adalah ketika kita berdoa di dalam sholat dan di dalam wirid setelah sholat. Itu tidak ada angkat tangan itu. Dan itu disepakati oleh jumhur ulama. Jadi misalnya Bapak Ibu ketika wirid ya, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, kan begitu. Itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada beberapa kasus di dalam berdoa, Nabi tidak mencontohkan untuk mengangkat tangan. Di antaranya fis shalah ya, wa dzikri ba'das shalah. Itu dalam sholat dan dzikir wirid setelah kita melaksanakan sholat. Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah mengangkat tangan. Nah ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Sekarang tidak boleh
kita mengarahkan pandangan kita ke langit ketika kita sedang berdoa di dalam sholat Bapak Ibu. Kemarin sudah kita bahas Bapak Ibu ya, bagaimana cara mengangkat tangan ketika berdoa itu, yaitu yang perut telapak ini itu mengarah ke langit ya. Ini begitu Bapak Ibu sekalian, atau si punggung telapak tangan ini itu mengarah ke kiblat. Dan dua-duanya itu dilakukan oleh sahabat Rasulullah, dan ini ada hadis Rasulullah SAW. Jadi tidak boleh berdoa gini Bapak Ibu sekalian, tangan kecil. Jadi dia harus begini ya, bisa begini, bisa begini. Dua-duanya dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Jadi arahkan perut telapak itu ke langit atau hadapkan punggung telapak itu ke arah Ka'bah. Ya, kecuali Bapak Ibu kecuali memang di dalam beberapa kasus yang Nabi tidak mencontohkan ya. Di dalam khutbah Jumat Bapak Ibu ya. Misalnya imam sedang menutup khutbah Jumat dengan doa Pak Dokter, itu nggak usah angkat tangan dulu. Karena Nabi tidak mencontohkan di dalam sholat dan lain sebagainya gitu ya. Nah ini Ibu dan Bapak, mari kita lihat penjelasan para ulamanya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Ini kemarin sudah kita bahas ya, wa yakunu batinul kaffi ilas sama. Ketika kita mengangkat tangan dalam berdoa, maka arahkanlah perut telapak ini ke langit ya. Ini Bapak Ibu, seakan-akan seorang fakir sedang menunggu untuk dikasih oleh orang-orang yang akan ngasihkan begini. Coba Bapak Ibu. Kira-kira kalau ada orang fakir miskin Pak sedang menunggu dikasih tangannya bagaimana? Pasti begini kan? Muaki Bapak Ibu kiwan atau ya mau dikasih gitu. Harus begini Bapak Ibu sekalian ya. Itu disampaikan di dalam kajian-kajian para fuqaha kita gitu ya. Nah ini salah satu larangan Rasulullah SAW mengangkat ke langit. Memang Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW ketika perpindahan kiblat, kan beliau ketika datang ke Madinah itu mengarahkan kiblat itu ke Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah pernah mengarahkan sholat ke Masjidil Aqsa selama 17 bulan? Karena ketika datang ke Madinah dalam proses hijrah, berhadapan dengan 3 kabilah Yahudi yang sangat besar dan eksis di Madinah, Bani Quraiko, Bani Quraido, Bani Nadir. Betul-betul kota Madinah dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Dikuasai politiknya, bisnisnya, semua roda kehidupan dikuasai oleh Yahudi ketika itu, Bani Quraido, Bani Quraiko, dan Bani Nadir. Maka Rasulullah SAW kata Dr. Ali As-Sobuni dalam tafsir Al-Ahkamnya, datang ke Madinah, kemudian mengarahkan sholat itu ke arah Baitul Maqdis untuk melakukan pendekatan dengan orang-orang Yahudi. Karena ketika itu memang Yasrib, nama lain dari kota Madinah sebelum datang Nabi, dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan Nabi mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis untuk melakukan pendekatan kepada orang-orang Yahudi. Kan kiblat mereka ke sana kan? Namun setelah 17 bulan, Nabi mengarahkan sholat ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi bukan makin dekat dengan ajaran Nabi Muhammad, tapi makin puas mengolok-olok ajaran Islam. Sampai-sampai Ali As-Sobuni dalam tafsir Al-Ahkam mengatakan, Yahudi mengolok-olok Nabi dengan kalimat yang sangat menyakitkan. Muhammad, engkau punya agama baru. Tapi kenapa kiblatnya itu sama seperti kami? Kenapa kamu tuh ngekor kami gitu bahasanya? Kenapa nginduk ke agama kami? Diolok-olok. Nabi tidak suka dan olok-olok itu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah untuk dikembalikan kiblat itu dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Bagaimana cara Nabi berdoanya Bapak Ibu? Lihat di Al-Baqarah Bapak Ibu sekalian, ya. Nabi itu sering melihat ke langit kan? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat ya Muhammad wajahmu sering mengadah ke langit. Itu tanda Nabi sedang meminta kepada Allah untuk dikembalikan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Dan kata Allah, kami melihat engkau senantiasa
mengarahkan wajahmu itu ke langit ketika berdoa. Memang ini Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kalau berdoa begitu. Tapi kita tidak boleh melakukannya seperti itu ketika kita dalam keadaan sedang melaksanakan sholat. Kiai Bapak Ibu kalau kan begitu ya. Karena diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat ke arah kiblat atau ke arah tempat sujud begitu ya. Mari kita lihat lagi Bapak dan Ibu sekalian ya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini adalah di antara contoh-contoh doa yang tidak usah diangkat tangan ya. Sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian ke surat At-Taubah ayat 113. Dari sini Pak Dokter, Bapak Ibu sekalian, Dokter Dele, Teh Rosi, Teh Tina, Bunda Nani, Bunda Yanti ya, dan lain seterusnya. Kita mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang salah satu larangan dalam berdoa. Dan itu dimaktub di surah At-Taubah ayat 113. Ada Ustaz Hadi juga alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustaz. Insyaallah nanti hari Kamis kita ketemu di kajian Ustaz Hadi ya, insyaallah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana lin-nabi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak sepatutnya nabi dan orang-orang beriman itu memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Walaupun orang musyrik itu adalah kerabat, keluarga, dan lain seterusnya. Yang sudah jelas mereka akan menjadi penghuni api neraka itu. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Qala Abu Ja'far, makana yang bagi lin Nabi Muhammad walladzina amanu bihi, kata Abu Ja'far, maka tidak layak Nabi Muhammad dan orang-orang beriman memintakan ampun ya, ayyad'u bil maghfirah, mendoakan ampunan lil musyrikin, bagi orang-orang musyrik, walau kanal musyrikuna alladzina yastaghfiruna lahum ulul qurba. Walaupun orang musyrik yang kita doakan itu adalah kerabat kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, karena mereka sudah jelas akan menjadi penghuni neraka itu. Maka ibu dan bapak sekalian, ini larangan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan ampun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik ya. Walaupun mereka itu adalah keluarga ya, kerabat dan lain sebagainya. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau begitu apa yang kita pintakan kepada Allah terkait dengan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir dalam doa-doa kita, Pak? Ketika kita memintakan ampunan tidak boleh Pak Dokter ya, walaupun itu kerabat keluarga kita. Lalu kita berdoa seperti apa untuk mereka itu? Didoakan supaya dapat hidayah aja. Ayo Bapak sekalian. Hidayah. Supaya dapat hidayah. Bagaimana cara mendoakan orang kafir yang sudah meninggal? Kalau misalnya orang kafir ini masih hidup, maka kita mendoakan sebagaimana Asma mendoakan Abu Sofyan ya, dan sebagaimana Ummu Salamah mendoakan Utsman bin Utsman bin Tolhah. Ya. Ternyata dua kasus ini, bagaimana cara kita mendoakan orang kafir yang masih hidup, kalau kita berkaca kepada Asma binti Abu Bakar dan Ummu Salamah yang diantarkan berhijrah dari Makkah ke Madinah oleh seorang musyrikin bernama Utsman bin Tolhah itu ya. Maka ternyata doa terbaik adalah memintakan kepada Allah
untuk memberikan hidayah sebagai balasan terima kasih kita kepada kebaikan mereka. Memintakan apa? Hidayah. Ini Bapak Ibu sekalian, bukan memintakan ampunan, ya, memintakan hidayah. Itu dilakukan oleh Ummu Salamah. Kan Ummu Salamah ini Bapak Ibu kan ditahan 1 tahun kan oleh keluarganya untuk tidak ikut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka 1 tahun Bapak Ibu sekalian, 1 tahun setelah suaminya hijrah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Maka Ummu Salamah pun ikut berhijrah kan, setelah 1 tahun ditahan oleh keluarganya itu. Dan ternyata di tengah jalan itu diantar oleh seorang musyrikin, karena orang musyrik ini tidak tega seorang perempuan sendirian melintasi Mekah Madinah dengan jarak 450 kilo Pak Dokter. Itu diantarkan oleh seorang musyrik ini tanpa bicara, tanpa ngobrol. Kita nggak gibah, tapi sih Bapak Ibu ya perjalanan tuh ya. Ini mah tanpa saling bertemu, tanpa saling ngobrol gitu. Diantarkan sampai Madinah. Dan setelah sampai di Madinah, Usama bin Talha ini kembali pulang ke Mekah. Dan apa doa Ummu Salamah ketika itu? Ya Allah, berikan hidayah sebagai balasan atas kebaikan dia kepadaku. Nah gitu. Kemudian ini bagaimana kepada orang kafir yang sudah meninggal Bapak Ibu? Apa doanya? Kata salafus saleh, doakanlah keluarganya yang masih hidup untuk mendapatkan hidayah. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Doakan keluarganya yang masih hidup untuk mendapatkan hidayah. Bapak Ibu sekalian ya. Makanya di hadis, di larangan ini, walaupun dia kerabat kita, bestie kita, Bapak Ibu sekalian ya, walaupun sangat dekat dan sangat kita cintai, namun ketika dia orang yang tidak beriman kepada Allah, jangan memintakan ampun baginya. Kenapa? Ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, kan begitu ya. Karena mereka sudah pasti akan mendapatkan siksaan kelak di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Silakan baca ayat ini dan temukan larangan di dalam berdoa di ayat ini, yaitu larangan doa apa? Silakan disimak Bapak Ibu. Fatir ayat 14. Sudah ketemu belum? Silakan Bapak Ibu. Ini sunyi begini. Dicari apanya Pak Ustaz? Mencari larangannya. Kalau kita berdoa sama Allah tuh nggak usah pakai suara keras-keras karena Allah itu maha dekat, Ustaz. Ayo, silakan. Itu hadis Nabi ya, Teh Tina, dan itu bukan kajian di ayat ini ya. Barakallahu fiik. Tidak membalas ya. Ayo. Tidak. Kan mendoakan orang yang kafir tadi ini. Betul, tapi memang kasus orang kafir itu memang Allah sampaikan di surah At-Taubah 113 ya Bu Dr. Desir. Tetapi untuk ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita menemukan pelajaran berharga dari Al-Quran untuk tidak boleh berdoa untuk tidak boleh meminta doa kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ya. Semua ulama sepakat, ayat ini adalah larangan meminta apapun kepada orang-orang yang sudah meninggal. Baik dia itu mukmin, baik dia itu soleh, apalagi orang kafir. Ketika sudah meninggal, kita tidak boleh meminta doa kepada mereka. Justru kalau kita mendapatkan saudara kita yang sudah meninggal, kita doakan, bukan meminta doa. Karena ternyata Pak Dr. Wedi ya, banyak jamaah yang cerita ya, ternyata beberapa kuburan-kuburan keramat itu banyak diziarahi sampai pada nginep Bapak Ibu sekalian. Banyak yang datang dari segala daerah Pak ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat gitu. Biasanya wali gitu ya. Dan lain seterusnya. Ternyata mereka tuh nginep Bapak Ibu bermalam-malam ya.
Dan ternyata kenapa mereka sampai datang dari tempat-tempat yang jauh, bahkan rela menginap dan sebagainya, ternyata mereka itu meminta doa dari orang-orang meninggal. Ini kemusyrikan yang sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Maka apa kata para ulama kita? Kemusyrikan yang sangat besar itu adalah kita meminta doa kepada orang yang sudah meninggal. Ini sebuah kemusyrikan, kesyirikan yang sangat besar sekali. Mereka tidak bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan apapun, kan? Hatta orang-orang soleh sekalipun, boleh nggak kita meminta kepada kuburan mereka, Bapak Ibu? Boleh nggak? Hatta setingkat wali, bahkan setingkat makam Nabi saja, boleh nggak kita meminta doa, Bapak Ibu? Tidak. Tidak boleh, Pak. Itu kesyirikan yang sangat besar sekali. Dan hal ini, Bapak Ibu sekalian, silakan lihat. Banyak sekali umat Islam yang masih melakukan kesyirikan ini. Datang berbondong-bondong, ya, pakai bis, ya, keluar melintasi luar kota, dan lain sebagainya, untuk meminta doa di salah satu kuburan tertentu itu. Kalau dulu Teh Rosi biasanya minta nomor gitu. Ya kan dulu Pak Gati. Wah itu, aduh Masya Allah ya. Nomornya nggak dapat, dosa musyriknya dapat. Kan kita lihat dari penjelasan para ulama kita. Mari kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kalaupun Bapak Ibu kita meminta doa, ya, meminta doa yaitu bertawasul, kan meminta itu kan bertawasul ya. Meminta kepada Allah dengan perantara orang yang soleh yang sudah meninggal, itu musyrik, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh. Setingkat di kuburan Nabi saja pun kita tidak boleh meminta. Kita datang ke kuburan Nabi, kita berziarah, mengucapkan sholawat, mengucapkan salam, kan itu saja yang diajarkan oleh Rasulullah. Tidak diajarkan meminta apapun itu. Kenapa saya katakan begini Bapak Ibu? Karena ada yang sangat viral saat ini Pak Dokter. Saya tidak akan sebutkan bahwa kalau kita dari kuburan ini ke kuburan ini yang semuanya diklaim itu kuburan wali-wali Allah, maka itulah disebut dengan taman-taman surga. Di sini kita minta doa. Kuburan ini kita minta doa. Perjalanan kita dari satu makam ke makam wali yang kita anggap wali orang soleh itu disebut dengan melintasi taman-taman surga. Dan ini viral. Pengikutnya ribuan Bapak Ibu di Indonesia itu. Jadi satu perjalanan ini, Teh Rosi, kita ke kuburan wali ini, ke kuburan wali ini, ke kuburan wali ini, kuburan wali itu. Itu disebut dengan lintasan taman-taman surga. Padahal Bapak dan Ibu yang disebut dengan taman surga sudah Nabi jelaskan kan, yaitu pengajian kan, kemudian antara mimbar Nabi dan rumah Nabi itu taman surga kan begitu ya. Dan ternyata Pak Dokter, mereka menziarahi makam-makam itu kebanyakan meminta barokah, meminta apa. Itu kesyirikan bukan? Itu sebuah kesyirikan ya. Makanya kalaupun Bapak Ibu ingin meminta, ingin bertawasul, maka at-tawassul al-masyru' yang qasim ilal anwa. Tawasul yang dibolehkan cuma 3 dan semua ulama sepakat itu. Yang pertama, at-tawassul ilallah bi asma'ihi wa sifatihi. Yaitu bertawasul kepada Allah dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Ini yang dibolehkan yang pertama. Bisa dengan Al-Ghafur, Pak, ya. Bisa dengan apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dibolehkan. Misalnya kita minta ampunan ya Ghafar, ya. Minta ditutup aib ya Sattar, minta dibukakan solusi ya Fattah. Itu dibolehkan Bapak Ibu? Itu dibolehkan. Yang kedua adalah at-tawassul ilallahi bil amalis salih. Bertawasul kepada Allah dengan amal soleh. Itu boleh. Sebagaimana kisah dalam Bukhari itu, 3 orang yang masuk ke dalam gua kemudian tertutup dengan sebuah batu besar. Dan ternyata cara mereka minta tolong kepada Allah agar dibukakan pintu itu dengan bertawasul lewat amal soleh mereka kan. Makanya Bapak Ibu boleh, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini melancarkan studi anak saya. Ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini melancarkan usaha suami saya. Itu dibolehkan Bapak Ibu sekalian. Kita bertawasul dengan amal soleh. Dan yang ketiga, kata para ulama kita, at-tawassul
ilallahi ta'ala bidu'a'is soleh al-hayyu. Nih, kita boleh bertawasul menggunakan perantara untuk berdoa kepada Allah lewat orang soleh yang masih hidup. Misalnya, Dokter Wedi, tolong doakan saya, mudah-mudahan anak saya studinya lancar. Boleh nggak Bapak Ibu? Itu boleh. Namun kepada orang yang sudah meninggal, setingkat wali, setingkat nabi, tidak boleh kita minta. Maka jangan jadikan kuburan itu tempat meminta. Ini sebuah kesyirikan yang sangat besar sekali. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Baik, kita lanjut karena saya percepat Pak Dokter waktunya ya. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, juga kita tidak boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ya'tadun, berlebih-lebihan, sesuatu yang tidak sama sekali kita butuhkan itu. Makanya kan di dalam doa itu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan, dan Allah la yuhibbu al-mu'tadin, tidak suka yang berlebih-lebihan. Contoh di kasus ini Bapak Ibu sekalian, anna Abdullah bin Mughaffal, sesungguhnya Abdullah bin Mughaffal itu sami'a ibnan lahu, dia mendengar anaknya berdoa, Allahumma inni as'alukal qasra al-abyad minal jannah idza dakhaltuha an yamini. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebuah istana yang putih di surga. Ya, yang aku memasukinya dari sebelah kananku itu. Faqala Rasulullah faqala lahu, maka Abdullah ini mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, salillaha al-jannah wa ta'awwadhu minan nar. Wahai anakku, mintalah kepada Allah surga dan berlindung dari api neraka. Dia tidak boleh, ya Allah, nanti berikan istana yang putih, ya gitu. Itu kan berlebih-lebihan, dan Allah tidak suka dengan doa yang berlebih-lebihan. Ya Allah, jadikan aku Arjuna yang menunggang kuda terbang ke awan. Itu Pak Dokter ya. Ini oleh Nabi dilarang. Kata ayahnya yaitu Abdullah bin Mughaffal, wahai anakku, memintalah kepada Allah surga dan berlindunglah dari api neraka. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah yaqul, karena aku mendengar Rasul mengatakan, saya kunu ba'di qaumun min hadhil ummah ya'taduna fi du'a wat tuhur. Karena kata Nabi, akan terjadi di umatku hamba-hamba yang berlebihan di dalam berdoa dan bersuci. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci ya dari hadas dan najis. Terus Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Ibu dan Bapak tidak boleh mendoakan keburukan bagi saudara kita, karena malaikat akan mengaminkan dan malaikat akan mengatakan walaka bimisli, dan bagimu seperti itu juga. Ini hadis lewat Imam Muslim. Ya. Kalau kita mendoakan orang lain Bapak Ibu, jangan doa keburukan, karena malaikat akan mengaminkan dan mengatakan dan bagimu seperti itu juga. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah, doa yang akan diijabah itu adalah kita mendoakan saudara kita ya bidhohril ghaib Pak Dokter, tanpa dia tidak tahu bahwa kita mendoakannya. Itu doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, Pak, dengan doa yang dia tidak tahu, itu pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Imam An-Nawawi? Wa kana ba'dus salaf idza arada ayyad'u li nafsihi yad'u li akhi. Salafus saleh itu kalau mendoakan dirinya, Pak, itu pasti berdoa tuh untuk yang lain. Jadi gini Pak Dokter, misalnya saya itu butuh sehat. Salafus saleh mengatakan begini, bukan ya Allah sembuhkan aku, bukan, tapi ya Allah sembuhkan saudara-saudaraku yang sakit gitu. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Li'annaha yustajabu wa yasrul lahu mithlaha. Karena doa itu akan dikabulkan dan bagi dia juga begitu.
Maka ibu dan bapak, kalau ingin doa kita dikabul, salah satu strateginya, jangan berdoakan diri sendiri langsung, tapi doakan saudara kita. Misalnya kita butuh jodoh nih Bapak Ibu sekalian. Jangan, ya Allah, berikan aku jodoh. Bukan. Ya Allah, berikan jodoh hamba-hambamu yang saat ini sedang menanti, ya, yang sedang menanti jodoh. Itu adalah kebiasaan salafus saleh. Kenapa? Karena mendoakan saudara kita yang dia tidak tahu itu pasti dikabul. Dan kata sahabat, dan seperti itu juga bagimu. Kata malaikat itu. Yuk Bapak Ibu kita mulai praktekkan ya salah satu kebiasaan salafus saleh ini. Jangan langsung mendoakan buat diri sendiri, tapi bagi orang lain. Karena doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, saya lanjut lagi Bapak Ibu sekalian karena waktu ya. Nah ini Bapak Ibu tidak boleh mendoakan keburukan untuk diri sendiri, untuk anak-anak, Bapak Ibu sekalian ya, untuk pasangan, tidak boleh semarah apapun. Ini adalah larangan dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim Bapak Ibu. Biasanya kan kata para ulama, kalau seseorang itu kesal dengan pasangannya, dengan anak-anaknya, kadang suka melintas kalimat-kalimat yang buruk kan di mulutnya itu. Dalam keadaan marah, itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Kenapa dilarang Bapak dan Ibu? Kenapa dilarang? Yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Karena akan dikabulkan Allah. Gitu. Maka semarah-marahnya ibu ke suami, ibu, jangan sampai terucap kalimat-kalimat yang buruk. Semarah-marahnya orang tua kepada anak, jangan pernah terucap kalimat-kalimat yang buruk. Karena itu akan dijabah Allah. Bapak Ibu coba lihat, apa kata Atha bin Abi Robah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, kata Atha bin Abi Robah, sebentar ya. Nah ini, sebentar. Nah Bapak Ibu, tidak ada yang paling ditangisi oleh para ulama, Bapak Ibu, kecuali dia nangis. Ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat buruk kepada keluarganya ketika dia marah. Karena langsung cesplang Bapak Ibu sekalian ya. Terasa kalimat-kalimat doa itu dijabah oleh Allah Pak. 60 tahun, ya, 70 tahun, 50 tahun, terasa dampak buruknya itu. Misalnya ibu ke suami, sing apa gitu, Bu. Atau ke anak-anak ya, sing bla bla bla. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Atha bin Abi Robah, tidak ada penyesalan yang paling membuat para ulama kita nangis kecuali ketika marah sempat mengucap kalimat buruk kepada keluarganya, dan itu dijabah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan melahirkan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya. Nah ini Pak Dokter, Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Saya mohon maaf tidak panjang lebar karena waktu sudah sangat terbatas. Namun itulah beberapa penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan doa-doa yang dilarang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih jazakallah khair Pak Ustadz atas kajiannya. Pak Ibu kita masuk ke diskusi memanfaatkan sisa waktu ya. Pertama kita persilakan pada Teh Rini untuk bertanya secara langsung, sudah raise hand. Silakan Teh. Makasih atas kesempatannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya saat ini sudah sampai di titik pasrah gitu sama Allah ya. Terserah Allah mau diapakan, saya nurut. Sehingga untuk urusan dunia, pada setiap doanya saya hanya minta, ya Allah, saya minta yang terbaik saja darimu. Tanpa perlu diabecedekan poin-poinnya, saking sangat percaya bahwa Allah itu biyadikal khair, seperti itu. Apakah dengan tidak mendetailkan ini minta ini itu misalnya seperti itu disebut juga dengan pelit dalam berdoa? Demikian saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh, dipersilakan Ustaz. Suaranya masih di ya. Sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Pertama saya minta maaf ya karena poin-poin ini tidak terlalu didalamkan ya dalam kajian karena keterbatasan waktu. Sementara memang materi ini harus selesai hari ini Pak Dokter. Ya nanti bisalah Bapak Ibu sekalian mengkopi materi kita hari ini ya. Karena semuanya hadis-hadis sahih
dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dilengkapi oleh pendapat para ulama kita. Untuk Tehrin ya, terkait dengan doa tadi memang terkesan indah ya. Ya Allah, bagaimana baiknya sajalah menurut dirimu. Aku sudah lelah begitu. Itu Pak Dokter ya. Aku percaya dan apapun yang kau urus lah begitu ya. Baik. Kalimat ini, Ibu Bapak sekalian, itu kaulahi dari keputusasaan tidak boleh. Ya. Kaulahi dari keputusasaan itu tidak boleh. Karena kita sudah berputus asa dari banyak hal. Kumah engkau ya Allah, udah baiknya saja lah aku ikut. Kan gitu ya. Itu kata ulama mamnu, tidak boleh. Kalau lahir dari keputusasaan. Tetapi dari ketawakalan kita yang total kepada Allah, maka itu masyru'iyah. Memang harus begitu kepada Allah. Kalau itu lahir dari ketawakalan kita, kita percaya banget dengan bagaimana cara Allah merawat kita, dengan bagaimana cara Allah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, dengan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal-hal terindah dalam hidup kita. Kalau kalimat itu Tehrin diucapkan lahir dari ketawakalan, itu masyru'iyah. Memang dianjurkan seperti itu. Namun kalau lahir dari keputusasaan kepada Allah, ya, kumaha Allah ya lah, abimah sampai Allah, aku mau percaya apa baiklah menurut engkau begitu ya. Itu kalau lahir dari kekecewaan, dari keputusasaan itu tidak boleh. Yang pertama itu Tehrin. Yang kedua, salah satu larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdoa adalah bertele-tele, tafsiliyah itu. Itu tidak boleh. Saya sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ada larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu doa bertele-tele. Sebentar. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu hadis dari Abu Daud ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yastahibbu al-jawami minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Nabi itu menganjurkan kita berdoa itu dengan jawami. Jawami itu Bapak Ibu dengan ringkas tapi mencakup segalanya, segala keterbaikan. Seperti doa yang sering kita ucapkan itu jawami namanya. Ya Allah berikan aku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu jawami enggak Bapak Ibu? Itu singkat tapi mencakup segalanya. Dan Nabi suka doa-doa begitu. Nabi tidak suka yang bertele-tele Bapak Ibu sekalian. Dan Nabi melarang kita bertele-tele. Misalnya itu Bapak Ibu, ya Allah berikan aku rezeki ya tanggal 10 besok ya Allah. Kalau bisa sebelum asar lah, gitu ya. Itu di detail gitu Bapak Ibu sekalian. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena bentuk doa seperti itu adalah ada mutawakkul ala Allah, menandakan ketidaktawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru Tehrin, doa yang sangat baik yang harus kita ucapkan adalah sebagian dijelaskan di pertemuan kemarin, doa yang diajarkan Allah dan Rasul. Lihat, semuanya pasti jawami itu Pak Dokter. Semuanya betul-betul global-global, tapi mencakup semua kebaikan dunia dan akhirat gitu. Makanya ketika Tehrin mengatakan begini, ya Allah, berikan aku sesuatu yang terbaik menurutmu untuk hidupku. Kalau itu lahir dari ketawakalan, itulah yang disukai Rasulullah SAW. Ya, kalau lahir dari ketawakalan bukan dari keputusasaan begitu. Karena percaya banget Tehrin bahwa apapun yang sedang Allah uruskan, sedang Allah rawatkan, sedang Allah anugerahkan buat kita itu pasti pilihan terbaik. Maka doa kayak tadi itu betul-betul yustahab. Nabi sangat menyukai doa seperti itu. Gitu ya. Daripada yang tadi bertele, detail semuanya Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Ya Allah, berikan jodoh anakku ya Allah. Ya. Kalau bisa seorang laki-laki yang tingginya 170 gitu ya. Yang berat badannya ya wah, yang lulusan ini bla 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 gitu ya. Itu justru Nabi tidak suka dengan yang seperti itu. Nah itu Tehrin ya. Makanya kalimat yang terbaik menurutmu ketika lahir ketawakalan itu ala yustahab. Nabi sangat suka dengan doa-doa seperti itu. Yang jawami, tidak detail tapi mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallah khair Ustaz. Berikutnya kita silakan Ibu Dewi ya ini di dalam chat Ustaz. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan kalau doa kunut nazilah, apakah boleh mengatakan? Baik. Tadi sudah kita sampaikan Bapak dan Ibu sekalian di banyak kajian kita Pak Dokter ya, bahwa tidak boleh kita berdoa keburukan bagi saudara kita. Sesakit apapun kita pernah dilukainya.
dan seperti apapun kita pernah disakitinya. Seorang mukmin tidak boleh mendoakan keburukan bagi mukmin yang lain. Kenapa tidak boleh Bapak Ibu sekalian? Satu, itu adalah sebuah pemutus silaturahim, dan yang kedua itu maksiat, dan yang ketiga karena doa itu akan berpulang kepada kita, sebagaimana kata Nabi, malaikat berkata walaka bimisri, dan bagimu seperti itu juga. Maka mendoakan keburukan kepada saudara kita yang lain seperti kita mendoakan keburukan bagi diri sendiri. Silaturahmi putus, doanya berbau kemaksiatan, dan semua itu akan berpulang kepada kita sendiri. Maka saya Bapak Ibu sudah agak lama ya mengajarkan informasi dari Imam An-Nawawi ini. Kalau ingin mendoakan kebaikan bagi diri sendiri, doakanlah saudara kita dan kebaikan. Karena doa kita buat saudara kita adalah doa buat kita, dan pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kunut nazilah. Kunut nazilah ini bukan buat saudara kita Bapak Ibu, tetapi buat orang-orang kafir yang sedang melakukan fitnah yang sangat besar dalam tubuh umat Islam. Misalnya pembantaian di Palestina sampai hari ini, kita kunut nazilah itu. Ya. Seperti pembantaian para sahabat Nabi 70 penghafal Quran di Yamamah itu kan. Ditambah lagi 70 sahabat Nabi yang hafal Quran itu dibantai di Yamamah, maka Nabi menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan kunut nazilah, minta kehancuran kepada orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Itu Bapak Ibu, nazilah itu bukan hanya keburukan, kebinasaan bagi orang-orang yang melakukan fitnah besar terhadap tubuh umat Islam. Tetapi kepada saudara kita, Nabi melarang kita untuk mendoakan keburukan. Ya, seburuk apapun perlakuan mereka kepada kita, doakanlah kebaikan. Karena mendoakan saudara kita seperti mendoakan diri sendiri seperti itu. Ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, kalau mengangkat tangannya bagaimana Ustaz ketika kunut nazilah? Oh, mengangkat tangan Bapak Ibu. Ya. Mengangkat tangan ketika kunut nazilah, secara umum Bapak Ibu sekalian, mengangkat tangan itu adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, mengadahkan perut apa sih? Perut telapak itu ketika maaf Ustaz, ketika kunut nazilah kan dalam sholat Ustaz, apakah masih berkenan bisa melakukan mengangkat tangan itu? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah yang disebut dengan pengecualian istisna kan di dalam bahasa Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Mari saya akan sampaikan dulu mungkin Bapak Ibu beberapa kajian ulama tentang angkat tangan kunut nazilah Bapak Ibu ya. Sebentar Pak Dokter. Siap. Kita akan coba lihat bagaimana pendapat para ulama. Bentar Bapak Ibu sekalian ya. Saya akan baca dulu beberapa riwayat. Ya. Saya akan coba cari di fatwa Syekh bin Baz dulu Bapak Ibu ya, sebagai referensi yang sangat valid ya. Hukmud doa ba'dal fariidah wa raf'ul yadain fil qunut. Coba kita lihat pendapat dari Imam dari Syekh bin Baz. Kaunul imam yad'u ba'dal faraid al-khamsah wa yu'minu 'ala du'a wa hadha bid'ah. Masya Allah ya. Jadi mengangkat tangan setelah sholat 5 waktu itu bid'ah kata Syekh bin Baz. Malahu aslun, tidak ada dasarnya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi yaf'aluhu wala ashabahu. Nabi tidak melakukannya dan para sahabat tidak melakukannya. Ya. Kemudian amal qaulul imam yarfa'u yadayhi wa yad'u wa yu'minuna hadza ma lahu aslun hadza minal bidah. Wa amal qunut mal masyru' raf'ul yadaini minal qunut masyru'. Tetapi kata Syekh bin Baz, mengangkat tangan ketika kunut itu masyru', disyariatkan. Wa qad tabata 'anin nabi annahu rafa'a yadayhi fil qunut. Rasulullah SAW itu mengangkat tangan ketika kunut fin nawazil, itu kunut nazilah. Wal kunut fil witri, dan kunut ketika witir. Mislu al kunut fin nawazil. Kunut seperti witir, dalam witir itu seperti kunut dalam nawazil, dalam nazilah. Artinya Nabi mencontohkan untuk mengangkat tangan. Ini pengecualian kan dari bahwa sholat tidak ada angkat tangan.
Namun khusus ketika melaksanakan kunut nawazil atau kunut witir, maka Rasulullah menginformasikan kepada kita untuk rafu yadayhi fil kunut. Nabi angkat tangannya ketika berdoa kunut dan berdoa, mohon maaf, kunut nazilah dan kunut witir. Ini adalah fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullah ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu, saya itu kalau sedang mencari fatwa-fatwa terbaik ya dari para ulama kita, memang yang pertama saya baca itu biasanya adalah fatwa-fatwa dari Syekh bin Baz. Karena ini referensi cukup recommended ya untuk fatwa-fatwa yang dibutuhkan oleh umat Islam. Saya mungkin masih bahasa Arab Bapak Ibu ya. Jadi yang biasa sudah bahasa Arab nanti bisa merujuk ke situs ini ya, fatwa-fatwa Imam Syekh bin Baz. Seperti itu Bu, siapa tadi yang nanya Pak Dokter? Ibu Dewi saya. Bu Dewi ya, baik, barakallahu Ya, fiik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, baik. Satu lagi Ustaz dari Ibu Al-Fatona berkaitan dengan sholat ya. Bolehkah sholat melihat gambar Ka'bah ditempel di dinding? Karena aku merasa seolah seperti sholat di Masjidil Haram. Gitu. Masya Allah. Ibu, Iya, jangankan di TV ya, ketika kita berhadapan dengan Ka'bah saja di Masjidil Haram, tidak boleh kita melihat Ka'bah dalam sholat. Walaupun kita beberapa meter dari Ka'bah di Masjidil Haram ketika sholat, la tamduri ilal Ka'bah ketika sholat. Jangan lihat Ka'bah ketika sholat, tetapi lihatlah fi asari sujud ke bekas, ke tempat sujud kita. Itu langsung berhadapan dengan Ka'bah di Masjidil Haram, apalagi di TV. Begitu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Tetap itu tidak dibolehkan. Walaupun tadi kata Ibu serasa sedang sholat di sana, begitu ya. Karena yang dibutuhkan dalam sholat bukan merasa sedang di sana, tetapi khusyuk di dalam sholat, itu yang dibutuhkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ke yang bertanya langsung, izin Bu Yuniarti ya, saya minta Teh Tina dulu ya, Teh Wina, silakan Teh Wina. Alhamdulillah, jazakumullah Ustaz sudah memberikan izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, apakah saat seseorang sholat tanpa memahami bacaan-bacaannya, apakah sholat tersebut masih akan memberikan kebaikan baginya atau sholat tersebut sia-sia gitu Ustaz Abbas? Syukron Ustaz. Baik, Afwan Teh Win ya, ini pertanyaan menarik sekali. Barakallahu fiik Teh Win, semoga senantiasa dalam keberkahan beserta keluarga besar dan kita semua insya Allah. Baik, Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwa salah satu syarat khusyuk adalah al-fahmu li ma'nal kalam. Kita memahami apa yang kita baca dalam sholat. Itu syarat dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Memahami apa yang kita baca dalam sholat. Maka ketika kita tidak paham apa yang kita baca dalam sholat, kata Qurtubi, kita sudah kehilangan kehusyuan. Ya. Kemudian bahkan kita lihat di salah satu ayat, la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqul. Jangan sholat dalam keadaan mabuk sampai Anda mengerti, memahami apa yang dibaca dalam sholat. Mafhum mukhalafahnya dalam kajian usul fikih, ketika kita sholat dengan bacaan yang kita sangat tidak mengerti, berarti memang kita sedang mabuk gitu. Ya gitu Tewin ya, kita kehilangan khusyuk, bahkan kita seakan-akan sedang mabuk. Kenapa? Mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Walaupun kata Amar Khalid Teh Rosi ya, sudah kita bahas di kajian Amatus Sholihah, bahwa mabuknya bukan dengan khamr, bukan dengan obat-obatan, tetapi dengan dunia. Kesibukan dunia membuat kita sampai tidak mengerti apa yang kita baca dalam sholat. Padahal sholat kita sudah puluhan tahun Teh Win gitu. Tapi terlalu sibuk dengan dunia, hanya untuk mengerti sholat saja kita tidak punya waktu. Maka ketika sholat kita tidak khusyuk, maka tidak akan menjadi kebaikan. Ya, dan saat khusyuk adalah kita memahami betul apa yang kita baca dalam sholat, kan begitu Teh Win. Maka sholat yang melahirkan kebaikan adalah sholat yang sesuai dengan syariat, yaitu melaksanakan dalam keadaan khusyuk. Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un, begitu ya. Makanya kenapa Teh Win banyak sholat yang tidak berdampak kebaikan? Karena boleh jadi ketika melaksanakannya kita kehilangan kekhusyuan. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Nuhun Ustaz. Ini boleh satu lagi Pak Ustaz dari Bu Rita.
Enggak, Ya, silakan bagaimana terakhir. dengan doa yang dipimpin? Apakah diperbolehkan? Bapak Ibu tidak ada doa berjamaah ya. Tidak ada Bapak Ibu sekalian ya, soal doa yang dipimpin oleh diteriakan dan sebagainya ya. Kalaupun ada Bapak Ibu jangan dipahami bahwa itu seperti kita sedang melakukan sholat, tidak ada imam, ada masbuk. Jadi ada sholat doa berjamaah kan begitu Bapak Ibu sekalian ya. Sebetulnya tidak ada. Tapi kalau misalnya itu sebagai tarbiyah Bapak Ibu sekalian Pak Dokter ya, dan doa yang dibacakan oleh dia dan doa kita juga pahamannya gitu, maka itu dibolehkan. Seperti kita mendengarkan bacaan khotib seperti kita sedang membaca sendiri. Sama seperti kias tentang bacaan imam adalah bacaan makmum kan begitu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kaidahnya seperti itu ulama mengatakan dibolehkan. Ketika kita cuma bilang amin saja Bapak Ibu sekalian ya, dengan doa yang disampaikan oleh seorang khotib dan sebagainya, walaupun tidak boleh nanti ada beberapa kalimat amin yang tidak boleh kita ucapkan. Nanti ini kajiannya khusus beda lagi. Tetapi secara general tidak ada yang disebut dan dipimpin doa. Nah, doa ini harus sendiri-sendiri kan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan dengan tadarruan wa khufyatan. Itu dulu Pak Dokter ya. Wallahu a'lam Iya, bishawab. baik. Itu Bapak Ibu, jazakallah khair Pak Ustadz. Ini banyak yang mungkin akan bertanya tapi berhubung waktu ya Bapak Ibu hapunten tidak semua bisa disampaikan pertanyaan juga untuk Ibu Yuniarti. Mohon maaf Ibu Yuniarti. Baik Bapak Ibu, karena memang waktu sudah mendekati azan maghrib, mungkin izin untuk disudahi saja Ustaz. Mungkin di akhir maka silakan menyampaikan samarinya Ustaz. Baik Ibu dan Bapak, sahabat surga yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Ini kajian panjang ya tentang Asmaul Husna Al-Mujib. Sudah sampai 5 pertemuan. Mudah-mudahan 5 pertemuan ini semakin menambah hazanah ya, bagaimana cara kita berdoa yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan di pertemuan berikutnya Pak Dokter nanti kita jadwalkan kita masuk ke nama-nama Allah yang lain, dan nanti di bulan September ada pertemuan offline ya seluruh keluarga besar sahabat surga insyaallah. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ditakdirkan oleh Allah kita bisa bersilaturahim di rumah Dokter Dele ya insyaallah. Mudah-mudahan Allah meringankan langkah kita Teh Rosi ya untuk bisa bersilaturahim bersama-sama dengan Dokter Wedi, karena saya yakin banyak yang penasaran dengan Dokter Wedi ya. Setiap pekan ketemu tapi belum pernah lihat offline-nya ya Dele dan lain sebagainya itu. Maka banyak yang mudah-mudahan Allah pertemukan kita dalam silaturahim nanti insyaallah. Barakallahu fiik Pak Dokter. Ya. Jazakallah khair Pak Ustadz Dedi atas ilmu yang sangat luar biasa, juga menambah hasanah ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan dalam kajian setiap pekannya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akhiri pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuhun Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir